Iran kini tidak hanya mengincar pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, tetapi juga pangkalan-pangkalan yang berada di dalam wilayah Eropa. Saat ini, sejumlah besar pangkalan militer Amerika mulai masuk dalam jangkauan rudal-rudal Iran. Langkah Iran mengincar semua ini bertujuan agar jika situasi menjadi sangat mengerikan dan tidak terkendali, maka Iran akan memainkan seluruh kartu yang mereka miliki. Mulai dari menutup Selat Hormuz, menargetkan Tel Aviv, menyerang aset-aset Angkatan Laut Amerika, hingga menghantam pangkalan-pangkalan militer mereka. Pangkalan tetaplah pangkalan, dan Iran merasa tidak harus membatasi diri hanya pada pangkalan di Timur Tengah saja. Kini pangkalan di Eropa pun masuk dalam daftar target mereka. Perang ini bisa berbalik menyerang Amerika sedemikian rupa, sehingga infrastruktur militer mereka di Asia dapat rusak parah. Kekuatan Amerika di Asia tentu akan hancur ketika pangkalan-pangkalan mereka di Timur Tengah lumpuh. Karena itulah postur militer utama Amerika di kawasan tersebut. Di sini muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah Iran akan menyerang pangkalan Amerika yang ada di Turki? Kita tahu Turki adalah anggota NATO, berbeda dengan negara-negara Teluk. Terakhir kali Iran melakukan serangan, mereka tidak menyentuh Turki maupun pangkalan Amerika di sana. Namun, jika situasi memburuk, apakah Iran akan tetap menyerang pangkalan di Turki? Jika itu terjadi, maka itu akan dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Pertanyaannya, apakah orang-orang Eropa saat ini siap mengirim pasukan mereka ke sini? Apakah ekonomi Eropa sanggup menanggung beban perang lain di Timur Tengah? Dan yang terpenting setelah itu, apakah Amerika akan benar-benar menurunkan pasukannya ke dalam wilayah Iran? Ini adalah jenis perang yang akan membuka begitu banyak kotak Pandora, memicu kritis yang tak terhitung dan menyeret kawasan serta negara-negara lain ke dalamnya hingga tidak ada yang bisa memahaminya lagi. Perang ini akan terbukti sangat destruktif. Sementara itu, Israel tengah dilanda ketakutan lain. Israel kini khawatir bahwa Erdogan mulai mengepung mereka. Turki sedang berusaha mengurung Israel. Saat ini Israel mungkin sedang fokus melawan Iran. Namun di sisi lain, Turki telah mulai mengambil langkah untuk mengepung Israel. Bagaimana caranya? Akan kami sampaikan kepada kalian. Di Israel sendiri, saat ini sedang berlangsung latihan militer yang sangat penting. Di wilayah Eilat, mereka memulai latihan darurat dan melibatkan tim penyelamat dan menyiagakan rumah sakit dalam status siaga tinggi. Artinya, mereka mengekspektasikan akan ada korban jiwa dalam jumlah besar di sana. Melakukan latihan di Eilat memiliki signifikansi yang sangat besar. Di sisi lain, terdengar ledakan-ledakan di pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Suriah. Hal ini bisa berarti bahwa karena Amerika sedang mengosongkan pangkalan tersebut, mungkin mereka sedang menghancurkan peralatan militer mereka sendiri di sana. Situasi di Kuba juga semakin memburuk karena Amerika telah menerapkan blokade terhadap negara tersebut. Amerika menghentikan impor dan ekspor barang pangan yang sangat memengaruhi pasokan di sana. Terjadi kekurangan pangan dan kebutuhan lainnya menciptakan krisis kemanusiaan besar di Kuba. Bayangkan, selama 60 tahun Kuba telah menderita akibat sanksi yang menghambat kemajuan mereka. Dan sekarang kekurangan pangan diciptakan dengan sengaja untuk menghancurkan Kuba sepenuhnya. Ini adalah buku panduan lama, membuat kondisi rakyat begitu menderita hingga mereka bangkit melawan pemerintah, lalu melakukan intervensi langsung atas nama kebebasan. Selama 6 dekade, hidup rakyat Kuba tertahan, dan sekarang dengan blokade laut, kondisi mereka dibuat sangat memprihatinkan. Namun, Rusia dan Cina datang membantu. Rusia menyatakan akan segera menutupi kekurangan energi dengan mengirimkan minyak mentah ke Kuba. Sementara pesawat-pesawat Cina mendarat di Kuba dengan membawa bantuan pangan. Beberapa waktu lalu, dalam panggilan video antara Putin dan Presiden Xi Jinping, pemahaman mendasar mereka adalah bahwa Rusia dan Cina perlu memainkan peran lebih besar untuk melindungi negara-negara kecil dari imperialisme Barat. Negara-negara kecil ini tidak bisa melawan sendirian.
Dan jika Rusia serta Cina tidak maju, maka satu persatu negara tersebut akan menjadi sasaran. Berdasarkan pemahaman itulah, Rusia dan Cina kini melangkah 2 langkah lebih maju. Kembali ke masalah Iran. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran kini telah membidik sekitar 31 pangkalan Amerika yang tersebar di 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Negara-negara Eropa yang pangkalannya masuk dalam jangkauan rudal Iran antara lain adalah Yunani, Bulgaria, dan Rumania. Mengingat Yunani adalah anggota NATO, ini mempertegas bahwa pangkalan Eropa berada dalam radar Iran. Klaim bahwa Iran telah mengembangkan rudal dengan jangkauan lebih dari 5.000 km menunjukkan bahwa mereka bisa menargetkan lebih banyak negara lagi. Perang ini akan sangat mahal bagi Amerika yang sebenarnya dilakukan hanya demi membela Israel. Jika dilihat, rudal Iran sebenarnya tidak bisa mencapai daratan utama Amerika, sehingga Amerika secara langsung tidak terancam oleh rudal-rudal ini. Iran juga tidak sedang membuat senjata nuklir dan siap memberikan jaminan terkait hal itu. Karena rudal Iran tidak bisa mencapai Amerika dan Iran tidak berniat menyerang daratan Amerika, maka pilihan untuk terlibat dalam perang ini murni demi Israel. Bahkan negara-negara kawasan memperingatkan agar Amerika tidak terjebak dalam perangkap Netanyahu. Perlu dicatat bahwa pusat kekuatan Angkatan Laut Amerika di Timur Tengah berada di Bahrain, sementara pusat militernya ada di Kuwait. Dan keduanya sangat dekat dengan Iran. Seluruh aset Amerika di Bahrain dan Kuwait berada dalam jangkauan rudal jarak pendek, menengah, hingga jauh, serta drone milik Iran. Bisa dibayangkan betapa besar kehancuran yang akan terjadi. Rusia juga memperingatkan bahwa kemungkinan pecahnya perang ini tidak bisa dikesampingkan. Jika perang dimulai, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Berapa banyak perang baru yang akan muncul? Organisasi baru apa yang akan lahir? Dan seberapa besar destabilisasi yang akan terjadi? Pejabat Iran menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk program nuklir mereka. Menteri Luar Negeri Iran bahkan menyatakan bahwa serangan Amerika pun tidak akan bisa menghancurkan program nuklir mereka sepenuhnya. Namun serangan terhadap situs nuklir bisa memicu bencana besar yang akan berdampak pada negara-negara sekitar dan Teluk Persia. Perdana Menteri Qatar dalam wawancara dengan Tucker Carlson telah memperingatkan bahwa bencana nuklir akan memukul wilayah Teluk dengan parah. Bahkan negara seperti Qatar hanya memiliki cadangan air untuk 3 hari saja. Itulah sebabnya negara-negara kawasan berusaha keras meyakinkan mereka bahwa tidak memberikan izin penggunaan pangkalan mereka untuk memicu perang di negara mereka sendiri. Anehnya, Kepala IAEA sekarang mulai mengatakan bahwa Iran memiliki hak untuk memperkarya uranium. Padahal dialah orang yang sebelumnya tidak mengutuk serangan terhadap Iran. Di sisi lain, Presiden Iran terlihat menghadiri upacara publik peringatan revolusi dan berbaur dengan massa. Beliau bahkan menggunakan transportasi umum metro untuk menghadiri rally tersebut tanpa protokol besar, menunjukkan bahwa situasi dalam negeri tetap terkendali dan normal. Tidak seperti orang yang terus-menerus bersembunyi di bunker. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memenuhi janji-janji perbaikan ekonomi. Kembali ke ancaman terhadap Israel, Erdogan sedang membangun aliansi militer dengan negara-negara di sekeliling Israel. Aliansi militer antara lain Turki dan Suriah semakin kuat. Begitu pula dengan Arab Saudi dan Mesir. Pekan lalu, Raja Yordania melakukan kunjungan bersejarah ke Turki untuk memperkuat kemitraan strategis dan aliansi militer. Jika Anda melihat peta, Mesir, Yordania, dan Suriah semuanya berbatasan langsung dengan Israel. Sementara Arab Saudi adalah pemain kunci di kawasan. Turki juga terlibat aktif di Libya, Sudan, dan Somalia. Menariknya, wilayah-wilayah ini dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa puncaknya, sekarang Turki kembali membangun hubungan militer yang sangat erat dengan negara-negara tersebut. Meski Somalia tidak berbatasan dengan Israel, posisinya di Bab al-Mandab sangat krusial bagi keamanan maritim Israel. Dan Turki kini hadir di sana. Israel kini merasa terkepung oleh langkah-langkah Erdogan.
Di sisi lain, Rusia mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Trump pada tanggal 19 mendatang. China dan Eropa juga kabarnya tidak akan hadir. Yang tersisa hanyalah negara-negara kawasan dan OIC, yang mungkin merasa tidak punya pilihan selain hadir agar tidak membuat Trump marah. Namun apa yang bisa mereka putuskan jika di sana ada Netanyahu? Dewan ini dianggap tidak memiliki bobot karena negara-negara pemegang hak veto tidak berpartisipasi. Di dalam negeri Israel, masalah kaum Haredi masih terus berlanjut. Pemimpin besar Haredi menegaskan bahwa mahasiswa mereka tidak akan bergabung dengan IDF, apapun yang terjadi. Ini adalah keretakan serius di dalam masyarakat Israel. Di saat mereka kekurangan personil militer dan sangat membutuhkan rekrutan dari kalangan Haredi, penolakan ini menjadi masalah yang tak kunjung usai. Sementara itu, Israel terus meningkatkan serangan di tepi barat sebagai bagian dari rencana pendudukan mereka. Seorang pemimpin besar Palestina, Abdullah Barghouti, dikabarkan terluka parah di dalam penjara akibat penyiksaan. Terkait Lebanon, pelanggaran Israel berupa infiltrasi pasukan, penghancuran bangunan, dan penembakan terus berlanjut. Sikap pemerintah Lebanon sendiri cukup unik, karena meski negara mereka diserang setiap hari, mereka terkadang justru menyalahkan rakyatnya sendiri, sebuah pendekatan yang jarang terlihat di belahan dunia lain. Berita terakhir, eskalasi juga terjadi di Pasifik dan Amerika Latin. China menyebut Presiden Taiwan sebagai penghasut perang. Di Jepang, ketegangan juga meningkat setelah pemilu. Di Venezuela, situasi masih belum menentu. Pemerintah Venezuela mungkin bersedia memberikan konsesi kepada Amerika demi menghindari perang. Sebuah jalan kebijaksanaan yang juga diambil oleh negara seperti Iran. Namun, jika yang diminta adalah menyerah total, negara-negara seperti Kuba, Venezuela, Iran, Korea Utara, dan Rusia tidak akan menerimanya. Trump telah menyatakan akan melakukan pergantian rezim di negara-negara tersebut. Saat ini, karena blokade di Kuba menyebabkan krisis energi, Rusia mengumumkan akan mengirimkan minyak mentah sebagai bantuan kemanusiaan. Karena statusnya adalah bantuan kemanusiaan, Amerika tidak bisa menghentikannya begitu saja tanpa memicu konflik global. Terutama jika mereka harus menghentikan kapal-kapal Rusia. Rusia dan China adalah satu-satunya kekuatan yang bisa mengirimkan dukungan ke sana saat ini. China bahkan memasang panel surya secara masif di Kuba untuk mengatasi krisis energi. Melalui pemahaman antara Putin dan Xi Jinping, mereka merasa perlu menghadapi imperialisme Amerika demi menyelamatkan dunia. Saat ini hanya Rusia dan China yang memiliki kekuatan untuk secara terbuka menantang imperialisme tersebut. Bagaimana perkembangan selanjutnya, terutama terkait Iran, akan kita lihat seberapa jauh mereka akan bertindak. Demikian informasi hari ini. Jangan lupa subscribe.